Lalu yang ketiga ada jin saka. Saka dapat memberi kekuatan bagi siapapun yang meminta kepadanya. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang kebal, berani mati misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, gengs? Yoy. Ya, kali ini saya akan mencoba menerangkan dan menjelaskan, ada nggak sih jin di dalam tubuh manusia selain Horin? Karena kebanyakan persepsi setiap individu itu kan berbeda-beda. Biasanya yang persepsinya berbeda-beda karena dia tidak mengetahui secara luas, karena Quran menjabarkan itu. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang 4 jenis jin yang ada di dalam tubuh manusia. Jin adalah segolongan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keberadaan jin bagi kehidupan manusia tidaklah asing, karena pada hakikatnya keberadaan manusia memang ada. Keberadaan mereka juga ditulis di dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Quran surat Al-Hijr ayat 27. Nah, jadi kita sedikit paham di sini. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Artinya, sebelum manusia diciptakan pertama kali, Adam alaihissalam, jin sudah diciptakan jauh sebelum itu. Mereka mendiami bumi, udara, lautan. Jadi sangat banyak sekali jin yang memang sudah ada sebelum manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan Dia menciptakan jin dari nyala api." Quran surat Ar-Rahman ayat 15. Nah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 2996. Nah, dengan adanya dalil tersebut, jelas banget jin memang tercipta dan mereka hidup di kalangan manusia. Makanya sering ada yang namanya fenomena kelebatan, fenomena suara, fenomena penampakan. Nah, mengenai hidup mereka dan kehidupan mereka hampir sama dengan manusia. Mereka juga makan dan minum seperti layaknya manusia. Mereka juga ada yang sekolah dan beragama, ada yang Muslim, ada juga yang Kristen, ada pun Buddha, dan agama lainnya yang memang manusia miliki. Jadi jin itu tidak jauh beda. Mereka memiliki agama, bahkan ada yang ateis, guys. Nah, namun walaupun pada kenyataan hidup dari kehidupan mereka ini sama seperti manusia, akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat jelas. Karena perbedaan yang sedikit dari kesamaan ini, misalnya dari bentuk dan rupa mereka. Jika manusia memiliki telinga, organ, hidung, bahkan yang ada di dalam tubuh manusia, maka demikian samalah jin juga memiliki itu. Namun terdapat sedikit perbedaan. Misalnya telinga.
Telinga mereka agak sedikit memanjang seperti telinga kuda ataupun kucing atau anjing. Nah, itulah sebabnya mengapa di dalam Al-Quran ataupun keterangan hadis terkadang antara jin dan manusia selalu disamakan. Nah, ada di dalam satu teks dalil yang pernah saya baca. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, tidak diciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya, baik jin maupun manusia diwajibkan untuk beribadah. Bahkan tumbuhan, alam ini selalu mendendangkan dan melakukan zikir walaupun kita tidak mampu mendengar, tetapi sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang menemukan proses tata cara mereka berzikir kepada Allah. Bahkan seekor lebah sekalipun mereka pun berzikir. Nah, pada ayat yang lain Allah juga menghubungkan kesamaan manusia dan jin dalam satu ranah yang sama seperti di dalam surat Al-An'am ayat 112, 128, dan 130. Surat Al-A'raf ayat 38 dan 179. Surat Hud ayat 119. Al-Isra ayat 88 dan pada ayat lainnya mengenai nama dan jenis-jenis jin itu sendiri. Mereka juga memiliki tingkatan masing-masing, ada yang rendah, ada juga yang tinggi, ada yang lemah dan ada yang ada yang lemah dan juga ada yang kuat. Sama layaknya seperti halnya manusia. Namun yang sering menjadi pertanyaan kita adalah, apakah jin dan manusia memiliki hubungan secara komunikasi ataupun mungkin saling berinteraksi menjadi teman antara keduanya atau bahkan bisa menjadi pasangan? Adapun jawabannya adalah benar, bahwa jin memang memiliki suatu hubungan dengan manusia. Ada kalanya hubungan pada jalan yang merusakkan dan menyesatkan, ataupun hubungan yang mengarah kepada kebaikan. Jin sama seperti manusia, mereka juga dapat membedakan mana yang baik, mana yang batil. Oleh karena itu, jin yang baik disebut dengan jin muslim, dan jin yang tidak baik adalah jin kafir. Terkadang jin yang baik akan bergaul dengan jin yang baik pula. Bahkan tidak jarang, terkadang mereka juga mencari teman yang baik dari kalangan manusia. Maka demikian jugalah sebaliknya, jin yang jahat akan mencari teman dari golongan manusia yang jahat juga. Jin inilah yang disebut dalam Islam sebagai jin korin, yaitu jin pengikut manusia. Nah, jadi paham di sini ya. Ada jenis jin yang terdapat yang terdapat di dalam tubuh manusia, di antaranya adalah jin korin. Lalu di dalam tubuh manusia sebenarnya bukan hanya korin yang menjadi pengikut baik ataupun buruk. Namun terdapat beberapa jin yang sejak manusia lahir mereka sudah menjadikan setiap darah manusia menjadi aliran tempat tinggal dan apa saja jin pengikut lainnya pada manusia. Ada banyak jin yang menghinggap di dalam tubuh manusia. Terkadang ada banyak jin yang menghinggap di dalam tubuh manusia, terkandung pada amal dan ibadahnya. Jin akan banyak menghinggapi tubuh manusia jika manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, setiap manusia
memiliki pengikut atau jin pengikut. Keberadaan jin dalam tubuh ini pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sofiyah binti Huyai. Ia berkata, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf, lalu aku mendatangi beliau, aku mengunjunginya di malam hari. Aku pun berbincang-bincang dengannya. Kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri lalu mengantarku kala itu. Rumah Sofiyah di tempat Usamah bin Zaid. Lalu tiba-tiba ada dua orang Ansar lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW, mereka mempercepat langkah kakinya. Nabi Muhammad SAW lantas mengatakan, pelan-pelanlah, sesungguhnya wanita itu adalah Sofiyah bin Huyai. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir setan itu menyusupkan kejelekan di dalam hati kalian berdua. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 3281 dan Muslim nomor 2175. Adapun jin yang ada di dalam tubuh manusia antara lain satu khorin. Nah, jin ini berbentuk seperti manusia. Ia memiliki telinga, ia memiliki hidung, kaki, tangan, dan anggota tubuh sama lainnya. Jin ini terbagi menjadi dua. Ada jin korin yang baik dan juga ada jin korin yang buruk. Namun, para ulama menyebutkan bahwa jin korin lebih identik dengan jin kafir. Biasanya jin korin kafir ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung, telinga, ubun-ubun, dan anggota tubuh lainnya. Nah, jin ini juga sering keluar masuk dari tubuh manusia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan jin ini bersumber dari beberapa nama jin yang lebih tinggi, yaitu jin ifrit, lalu ada saka, lalu ada zabar. Dan kekuatan jin inilah atau jin khorin ini dapat menghinggapi dengan mudah di dalam tubuh manusia. Maksud saya menghinggapi dengan mudah di dalam tubuh manusia. Nah, sumber makanan khorin ini bersumber dari aura kejelekan, nafsu, seperti sifat dengki, lalu iri yang berlebihan, terus cemburu, marah, dan sifat buruk lainnya. Nah, untuk melemahkan jin khorin ini atau jin jenis ini, kita harus sering membacakan surat Yasin, tahlil, dan takbir, sehingga jin tersebut mampu kita redam. Lalu yang kedua ada jin ifrit. Nah, jin ifrit ini yang banyak nih yang nanya, jin ifrit ini apa sih, Ki? Nah, jin ifrit ini adalah jin yang skemanya adalah senior bagi para jin. Dan tingkatan jin ini adalah bisa dibilang jin yang paling sakti. Biasanya dimiliki oleh tukang sihir atau seseorang yang mengamalkan ilmu hitam. Maka ia akan membutuhkan bantuan dari jin ifrit. Nah, biasanya para ahli tenung akan memberikan tumbal untuk mendapatkan bantuan dari jin yang namanya ifrit ini, dengan tujuan untuk mengganggu dan mencederai organ tubuh salah seorang manusia. Nah, ini yang sering digunakan dengan istilah santet, sihir, guna-guna, tenung, dan lain sebagainya.
Nah, nama Ifrit ini sering sekali disebutkan di beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah juga pernah menjadi pembantu Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun yang harus kita ketahui, di beberapa pendapat mengatakan bahwa Ifrit bukanlah satu, namun jin yang bernamakan Ifrit lainnya juga ada. Karena jin Ifrit ini bertugas di dalam tubuh manusia untuk menanamkan tipu daya, berbuat penipuan, dan memperdayakan manusia. Selain itu, Ifrit merupakan jin yang paling suka untuk mengganggu ibadah seseorang. Nah, saat ini Ifrit akan mempercepat ibadah manusia dan menanamkan rasa tidak khusyuk kepada Allah. Makanya pada saat kita sholat, sering kita selalu minimal orang sholat itu 5 menit. Tetapi ada yang bisa sampai 2-3 menit. Bacanya buru-buru. Nah, itulah salah satu tugas Ifrit untuk membuat manusia menjadi tidak khusyuk. Nah, ciri-ciri hadirnya jin tersebut ditandai dengan sifat manusia yang selalu agresif. Nah, ingat. Jadi kalau misalkan kita selalu agresif, nah, di situ ada jin Ifrit. Maksudnya sifat agresif di sini yang secara berlebihan, bukan pada tempatnya. Berani mati misalkan, berani matinya dengan konteksnya yang nggak masuk di akal. Misalkan kepada pacar, saya rela mati demi kamu. Nah, itu ada Ifrit tuh di situ tuh. Terus lagi konteksnya takut pada pimpinan hingga melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama nih kayak misalnya gini. Pada saat saya takut, fobia yang ditanamkan di dalam otak saya itu yang sering dimainkan oleh Ifrit, sehingga dia selalu menanamkan ketakutan dan fobia di dalam pikiran saya, sehingga sosok kodok atau katak lebih menakutkan. Nah, makanya terkadang dilema di saat saya mau mencoba membuat rasa nyaman, tetapi memang saya dari kecil, mungkin sebelum saya mengenal sekolah, mengenal agama, artinya masih kecil, saya memang sudah takut sama kodok. Nah, itulah yang dimanfaatkan. Makanya tingkat ketakutan itu bukan hanya sekedar takut, tetapi fobia. Lalu, Ifrit ini bisa nggak dihilangin di dalam tubuh manusia yang dihinggapinya? Bisa. Sama dengan membaca kalimat zikir, tahlil, dan takbir. Perbanyak itu, maka Ifrit akan lebih mudah kita kuasai. Lalu yang ketiga ada jin Saka. Ini saya ambil dari pelajaran saya, pengetahuan. Nah, jin Saka adalah salah satu nama jin di antara nama jin lainnya. Saka digunakan kekuatannya untuk penahan diri yang dipakai oleh sebagian spiritual, sebagian orang-orang yang memiliki kemampuan yang bisa memproteksi dirinya. Misalkan ada yang namanya kebal, terus ada lagi yang namanya perisai. Nah, jin Saka inilah yang digunakan oleh spiritual untuk melindungi dari serangan-serangan fisik. Saka dapat memberi kekuatan bagi siapapun yang meminta kepadanya. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada ilmu kebal, ilmu yang dapat menjadikan tubuh sebagai benteng kekuatan. Jin Saka itu seperti itu. Mereka mampu seperti itu. Nah, biasanya konteksnya mengamalkan amalan-amalan yang salah untuk membunuh dan membasmi pengaruh jin di dalam tubuh, yang salah satunya ada di jin Saka ini. Sama,
kita harus perbanyak zikir, tahlil, dan takbir. Tadi kita sudah membahas tentang jin Qorin, lalu jin Ifrit, yang ketiga ada jin Saka. Nah, yang keempat ada yang namanya jin Zabar, pakai Z, Zabar atau Zabur, pakai Z. Jin ini yang pernah saya bahas di vlog sebelumnya, yang mampu membuat orang menjadi was-was, karena memang ini adalah tugas dari jin tersebut di dalam tubuh manusia untuk menanamkan rasa was-was dalam beribadah, sehingga manusia akan merasa mudah bingung, mudah galau, mudah putus asa. Jin Zabur ini sering datang pada saat misalkan gini, kita wirid nih, subhanallah, 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 ya kan? 10 jari ini ditambah 2 jari ini total 33. Biasanya kan kita jikiran tuh 99, ya kan? Karena adanya jin Zabar ini, sehingga dia datang pada saat kita sedang melakukan zikir, kita akhirnya lalai, lupa dalam hitungan. Nah, itulah salah satu jin Zabar yang senang untuk mengecoh, membuat orang menjadi was-was, akhirnya lupa. Makanan mereka, makanan jin jenis ini adalah aura was-was yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Manusia akan ragu, mudah bingung dengan apa yang ia lakukan. Zabur juga sering datang kepada manusia. Adapun untuk membasmi dan membunuh jin ini sama. Kita baca atau perbanyak surat Al-Fatihah, lalu zikir, tahlil, dan takbir. Itulah beberapa nama jin yang berada di dalam tubuh manusia. Tentunya masih banyak jenis jin-jin lain yang juga ada di dalam tubuh manusia. Tentunya tergantung pada diri seseorang. Jika ia lalai terhadap Allah, jika ia lebih senang mengumpat, lebih senang menggibah, lebih senang memfitnah, lebih senang mencari perselisihan, mungkin akan lebih banyak lagi jin yang ada di dalam tubuh manusia. Makanya, jangan pernah yang namanya setelah sholat, kita sholat tok. Maksudnya sholat tok bukan TikTok. Sholat tok itu habis sholat sudah. Tidak baca zikir, tahlil atau tahmid atau takbir. Paling enggak minimal kita buat amalan buat diri kita sendiri. Agar apa? Agar membentengi dari tipu muslihat jin. Karena jika seorang hamba sering berzikir lalu beribadah kepada Allah, niscaya efek-efek negatif yang dihasilkan oleh jin tidak mampu semerta-merta masuk ke dalam tubuh manusia 100%. Paling enggak kita ada bentengan untuk menghambat dan menghalau kekuatan dari jin-jin fasik tersebut. Yaitu yang baru aja saya bahas. Semoga menjadikan pengetahuan dan pelajaran buat saya sendiri dan kita semua, terutama yang sedang menyaksikan vlog tausiah selama bulan Ramadan ini. Tetap semangat sahurnya, tetap semangat puasanya, tetap semangat dalam menjalankan ujian dari Allah, karena Allah memberikan ujian ini karena Allah sayang pada kita semua. Tetap jaga jarak, gunakan masker, terus rajin untuk cuci tangan. Ana zofatu minal iman, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Bahkan Allah sudah mengajarkan hal itu. Oleh karena itu, sayangi diri kita dan sayangi orang lain. Saya Kiwon Leo, tetap saksikan vlog tausiah dari KPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.